tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun di masa-masa yang berat ini, kami tetap percaya Tuhan tetap menuntun langkah kami. Kembali lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman yang terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salam bagi kita semua, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang mungkin judul perikopnya ini adalah orang kaya yang bodoh. Judul perikop dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, orang kaya yang bodoh, itu judul perikopnya. Kita tahu bersama-sama dari bahan renungan kita yang mengatakan berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Artinya, sebagai guru, Yesus memperingatkan orang banyak untuk melawan bahaya rohani, yaitu ketamakan. Rakus, kikir, sombong, ketamakan, tidak pernah puas dalam hidup, ingin selalu menguasai. Jadi dikatakan di sini berarti kalau kita diajari tentang firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, artinya ketamakan itu adalah penyembahan berhala. Apapun yang menggantikan posisi Tuhan, itu sudah menyembah berhala. Apapun itu yang sudah menggantikan posisi Tuhan, baik harta dunia, apapun itu. Mungkin sekarang orang mengaitkan kehidupannya, kalau kata orang Karo, lead maka mahaga, katanya seperti itu. Tapi kita berpikir lebih positif ya, bahwa kita ada karena kebaikan Tuhan. Itulah harta kita sebenarnya dalam hidup. Maka sebenarnya yang perlu kita pikirkan, ya, kaya atau tidak kaya, mempunyai atau tidak mempunyai dalam ukuran dunia, dari perspektif dunia, kita sebenarnya harus selalu mengucap syukur, beriman kepada Tuhan. Bukan karena kaya baru kita mengatakan mengucap syukur, kita mengatakan inilah tanda orang beriman. Bukan seperti itu. Tanda orang beriman dalam segala musim kehidupannya, baik kaya ataupun tidak, mempunyai atau tidak mempunyai, dia selalu beriman, mengimani itu yang terbaik yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi ketamakan itu merupakan penyembahan terhadap ciptaan, bukan pencipta. Kita terlalu menyembah apa yang diciptakan Tuhan, bukan lagi menyembah terhadap pencipta kita. Maka Yesus langsung menuju akar masalah manusia di dalam Lukas 12 ayat 15 sebagai bahan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Dia membongkar sumber kesalahan yang menyebabkan orang-orang itu di dalam perumpamaan ini
yang meminta Yesus menjadi pengacaranya untuk menyelesaikan persoalannya. Yesus memperingatkan orang itu dan juga orang banyak itu bahaya ketamakan. Mengerikan sekali, bahaya ketamakan ini bisa menggantikan Tuhan dan membuat hidup kita binasa. Orang yang tamak tidak pernah mewarisi kerajaan Allah. Orang yang tamak tidak akan pernah mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dia merasa dialah pusat kehidupannya, bukan Tuhan. Maka orang yang tamak, ketika ada orang tamak di tengah-tengah gereja, gereja tidak akan pernah bisa maju. Anda harus ingat itu. Ketika ada orang tamak di tengah-tengah gereja, gereja sulit berkembang. Dia menganggap bahwa gereja itu sudah baik. Padahal bukan seperti itu. Karena dia menganggap gereja itu sudah baik, karena menganggap dirinya paling baik. Siapa yang membuat dia baik kalau bukan Tuhan? Maka pusat kehidupan kita adalah Tuhan. Oke, kita ini kaya, tapi menjadi orang kaya lah yang penuh dengan rendah hati. Menyumbanglah, memberilah di tengah-tengah gereja dengan penuh rendah hati. Maka perkataan Yesus ini mungkin sejajar juga di 1 Timotius 6, ayat 7 sampai 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Katanya seperti itu. Jadi makanan dan pakaian dan tempat tinggal itulah kebutuhan hidup kita. Sebenarnya segala sesuatu yang melebihi hal-hal ini berarti kelimpahan dan harus dibagikan kepada orang lain. Jangan tamak, jangan kikir. Seperti itu. Sesuatu yang melebihi ini, apa yang lagi yang kita butuhkan dalam hidup? Ya, apalagi yang kita butuhkan? Oke, anak kita sekolah benar. Kan tak ada yang sulit-sulit sekali dalam perjalanan kehidupan persekolahan ataupun perkuliahan anak-anak kita. Seperti itu dia. Jadi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh menunjukkan bahwa kehidupan dalam arti kata yang sebenarnya tidak tergantung kepada kekayaan dunia ini. Bukan itu. Bukan itu yang menentukan hidup kita beriman atau tidak. Bukan itu. Tapi bagaimana kita tetap berpengharapan hidup di dalam Tuhan. Di dalam hal ini terlihat sekali kenapa kita jangan tamak, supaya kita jangan egois, supaya kita peduli kepada orang lain, supaya kita bersolidaritas kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, karena kita sudah cukup. Apa yang kita punya sudah cukup, karena Allah sudah mencukupkannya. Maka dengan itu ketika kita sudah memiliki spiritualitas kecukupan dalam hidup kita, kita tidak akan lagi sempat untuk berpikir kikir. Kita tidak akan lagi sempat untuk berpikir sombong. Kita tidak akan lagi sempat untuk berpikir tamak dalam kehidupan kita. Maka hari ini, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, hari ini mau disapa kepada kita bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa manusia harus menghindari kekayaan, kesenangan, dan ketenangan duniawi. Untuk itulah dia datang ke dunia, sebenarnya ingin memperkaya kita, menyenangkan kita dan menenangkan kita, memberi ketenangan bagi kita. Demikian pula Yesus tidak coba memberitahu orang yang datang dengan keluhan tentang bagian warisannya itu untuk mengabaikan hal-hal yang bersifat material dalam konteks perumpamaan ini. Jadi manusia harus menyadari bahwa Allah adalah pemilik ciptaan yang mulia ini, dan Allah telah menempatkan manusia sebagai pengurus penata layan di dalam dunia yang diciptakannya. Kita hanya sebagai pengurus. Kapan saja akan kita pertanggungjawabkan kepada pemilik apa yang kita urus itu tadi. Kita hanya sebagai pengurus gitu. Sebagai pengurus, manusia harus memberikan laporan berkala kepada Allah. Apa yang mau disombongkan, apa yang mau ditamakkan. Ketika manusia gagal melakukan hal ini dan bertindak seolah-olah dia adalah pemilik dari hartanya, dia melampaui undang-undang Tuhan dan dikutuk sebagai orang bodoh. Maka dikatakan dalam perumpamaan ini, hai engkau bodoh, katanya gitu, menganggap dia yang mempunyai segalanya. Kapan saja manusia hidup untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, secara rohani dia mati. Kapan saja ketika kita egois, tidak bersolidaritas kepada orang lain, secara rohani kita mati, tidak hidup di dalam Tuhan. Maka ketika hidup di dalam Tuhan, kita mengerti bahasa kerapuhan teman kita. Kita mengerti bahasa hatinya yang lemah. Kadang-kadang orang sakit bukan karena tidak beriman, tapi karena akses kesehatan nggak dapat dia. Kita nggak membantu. Karena ketamakan kita, karena kesombongan kita. Sakit bukan karena nggak beriman. Kadang-kadang petani-petani, misalnya siapa yang mungkin Anda ini yang petani, mungkin harga panen tidak sesuai dengan harga pupuk bukan karena kurang ke gereja, tapi karena sistem pengaturannya yang tidak baik.
Terlalu banyak orang sombong, terlalu banyak orang tamak, terlalu banyak orang kikir dalam kehidupan ini, masih kurang-kurangan dia. Seperti itu. Hari ini kita disapa saudara-saudari dalam nama Kristus Yesus untuk bersolidaritaslah dalam kehidupan ini. Marilah memikirkan apa yang terbaik yang bisa kita bagikan kepada orang lain, sehingga kita bisa saling menopang dalam komunitas iman kita. Kita bisa saling menguatkan dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, menguatkan kami, memberitahu kami untuk menghindari bahaya rohani, yaitu ketamakan. Itu bisa saja memisahkan kami dengan Engkau. Ketika kami lebih menyembah kekayaan kami, itu yang membuat hancur hidup kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini di pagi hari ini. Tuhan memberkati dia sekalian. Hindarilah dia dari mara bahaya termasuk dalam virus COVID-19 ini. Kepada jemaat-jemaat yang terpapar, siapapun itu, Tuhan yang menyembuhkan, yang memberikan obat yang cocok. Kami tidak lupa juga berdoa buat GBKP Runggun Bogor Barat, orang tua kami, Pendeta MK Meliala, Pendeta Prananta Jaya Gitimaning bersama keluarga semuanya. Tuhan berkati pelayanan mereka, supaya pelayanan mereka tetap luar biasa. Dalam hal itu mereka tetap melayani dengan sungguh. Berikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan juga iman percaya yang teguh. Keluarganya, anak-anak, cucu, menantu, semuanya Tuhan berkati dalam keluarga kedua pendeta kami ini, ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk yang kami kasihi jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan yang menuntun, menemani, Tuhan yang membentengi kehidupan mereka. Murah rezeki, sehat-sehat, dan mempunyai iman yang teguh dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Bapa, Engkau yang selalu melawat mereka, mendukung mereka. Kalaupun ada yang terpapar COVID-19 di tengah-tengah rukun ini, Tuhan sembuhkan, kasihanilah mereka, supaya mereka tetap bisa bangkit kembali. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus firman yang hidup. Amin.